Halo, perkenalkan saya Susi Nur Silawati dengan NIM 230416028 dari 231 Akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan perhitungan pajak penghasilan untuk pegawai tetap dengan menggunakan tarif TER. Nah, tarif TER ini digunakan untuk menghitung masa pajak pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, hingga November. Dengan perhitungannya adalah dengan mengalihkan penghasilan bruto bulanan dikali TER bulanan. Nah, TER efektif bulanan dibagi menjadi 3. Yang pertama TER kategori A, yang kedua TER kategori B, yang ketiga TER kategori C. Yang termasuk TER kategori A adalah wajib pajak yang statusnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Kemudian untuk wajib pajak yang tidak kawin dan memiliki satu tanggungan, dan wajib pajak yang statusnya kawin dan tidak memiliki tanggungan. Sedangkan untuk TER kategori B yang termasuk dalam TER ini adalah untuk wajib pajak yang statusnya tidak kawin dan memiliki 2 tanggungan, tidak kawin dengan memiliki 3 tanggungan, wajib pajak yang statusnya kawin dengan 1 tanggungan, dan kawin dengan 2 tanggungan. Sedangkan untuk TER kategori C adalah untuk wajib pajak yang statusnya adalah kawin dengan 3 tanggungan. Nah, kemudian adapun tarif dari TER kategori A sebagai berikut. Apabila penghasilan bruto bulanan 0 sampai dengan 5.400.000 maka tidak akan dikenakan tarif, tetapi jika penghasilan bruto bulanan lebih besar atau lebih dari 5.400.000 sampai dengan 1.400.000 atau lebih, maka akan dikenakan tarif mulai dari 0,25% hingga 34%. Sedangkan untuk TER kategori B, apabila penghasilan bruto bulanannya belum mencapai 6.200.000 maka tidak dikenakan tarif, tetapi jika lebih tinggi atau lebih dari 6.200.000 hingga 1.405.000 maka akan dikenakan tarif mulai dari 0,25% sampai 34%. Nah, untuk TER kategori C, jika penghasilannya belum mencapai 6.600.000 maka tidak dikenakan tarif, tetapi untuk 6.600.000 sampai 1.419.000 atau lebih akan dikenakan tarif mulai dari 0,25% hingga 30%. Nah, ini tadi berbeda setiap TER kategori C, B, dan A. Nah, pada TER kategori C itu penghasilan bruto bulanan yang tidak dikenakan tarif itu di bawah 6.600.000, sedangkan pada TER kategori B adalah 6.200.000, di bawah 6.200.000 maka tidak dikenakan tarif. Nah, jadi tarif TER kategori A, B, dan C berbeda-beda ya guys. Nah, untuk masa pajak terakhir yaitu pada bulan Desember digunakan perhitungan PKP dikali tarif pasal 17 atau dengan mengalihkan hasil pengurangan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiunan, dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar melalui pemberi kerja, dan dikurangi PTKP yang hasilnya kemudian dikalikan tarif pasal 17. Nah, untuk biaya jabatan itu tarifnya adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun dan 500.000 per bulan. Nah, kemudian untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, nilai PTKP untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Kemudian ada tambahan PTKP jika dia statusnya kawin sebesar 4.500.000. Kemudian akan mendapatkan tambahan PTKP lagi jika penghasilan istri digabungkan dengan suami sebesar 54 juta rupiah, lalu akan mendapatkan tambahan sebesar 4.500.000 lagi untuk satu tanggungan, karena satu tanggungan itu PTKP-nya maksimal 4.500.000.
Nah, ini untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, maksimal tanggungan itu 3 tanggungan ya guys. Kemudian contohnya dari PTKP K1 atau wajib pajak itu statusnya kawin dengan 1 tanggungan, maka dia akan mendapatkan PTKP untuk dirinya sendiri yaitu 54 juta. Kemudian untuk status kawinnya 4.500.000 dan mendapatkan tambahan PTKP untuk 1 tanggungan sebesar 4.500.000. Maka untuk wajib pajak yang berstatus kawin dengan 1 tanggungan, nilai PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah. Nah, ada contoh lagi yaitu untuk wajib pajak yang tidak kawin dan memiliki 2 tanggungan. Nah, maka dia akan mendapatkan PTKP untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta dan untuk 1 tanggungan nilainya 4.500.000, berarti dikalikan 2, jadi dia mendapat tambahan PTKP sebesar 9 juta. Maka dari itu besar PTKP yang didapat oleh wajib pajak yang statusnya tidak kawin dengan 2 tanggungan adalah 63 juta. Nah, adapun tarif umum pasal 17 ayat 1 pajak penghasilan ada 5 lapisan. Nah, ada 5 lapisan penghasilan kena pajak. Nah, yang pertama, penghasilan kena pajaknya sampai dengan 60 juta maka dikenakan tarif 5%. Nah, apabila PKP-nya lebih besar dari 60 juta hingga 250 juta maka akan dikenakan tarif sebesar 15%. Apabila PKP-nya dari 250 juta hingga 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan jika PKP yang dihasilkannya lebih dari 500 juta hingga 5 miliar akan dikenakan tarif sebesar 30%. Dan tarif 35% untuk pajak penghasilan atau PKP yang nilai PKP-nya lebih besar dari 5 miliar. Nah, adapun contoh soal perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Ini ada contoh soalnya guys. Nah, Tuan Aflozo bekerja di PT Victoria. Tuan Aflozo berstatus menikah dan istrinya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 1 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah. Nah, selama tahun 2024, Tuan Aflozo memperoleh gaji tiap bulan sebesar 10 juta dengan tunjangan makan dan transportasi sebesar 20 juta. Adapun premi JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan tiap bulan masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Aflozo. Sedangkan iuran pensiunan yang dibayarkan oleh Tuan Aflozo melalui PT Victoria sebesar 100.000 per bulan. Nah, Tuan Aflozo mendapat tambahan pada bulan Februari. Ia mendapatkan uang lemburan sebesar 10 juta rupiah, mendapatkan bonus sebesar 30 juta rupiah pada bulan Juni, dan mendapatkan THR sebesar 10 juta pada bulan Agustus. Nah, hitung PPh pasal 21 pada setiap masa pajak dan PPh pasal 21 masa pajak terakhir. Oke, langsung saja ke pembahasannya guys. Nah, tadi Tuan Aflozo berstatus menikah dan punya istri seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 1 orang anak. Jadi status Tuan Aflozo adalah K2, kawin dengan 2 tanggungan. Jadi nanti terbulanannya adalah terbulanan kategori B. Nah, lalu pada bulan Januari dia mendapatkan gaji sebesar 10 juta. Tunjangannya 20 juta, tidak ada penambahan penghasilan, jadi langsung ke premi JKK dan JKM. Premi JKK 0,50% dari gaji, jadi 0,50% dikali 10 juta yaitu 50.000 ditambah 0,30% dikali 10 juta yaitu 30.000, jadi totalnya 80.000 untuk premi JKK dan JKM. Nah, jadi penghasilan bruto bulan Januari sebesar 30.080.000. Maka pada bulan Januari untuk penghasilan bruto 30.000
30.080.000 adalah sebesar 12%. Jadi pajak penghasilan yang dibayarkan Tuan Aflozo pada bulan Januari sebesar 3.609.600. Nah, kemudian pada bulan Februari dia juga mendapatkan gaji dan tunjangan. Nah, dia juga mendapatkan uang lembur sebesar 10 juta. Jadi langsung saja kita masukkan di uang lembur 10 juta, premi JKK dan JKM sama setiap bulannya yaitu 80.000. Jadi penghasilan bruto yang diterima oleh Tuan Aflozo pada bulan Februari sebesar 40.080.000 rupiah. Maka dari itu THR bulanan kategori B pada bulan Februari sebesar 15%. Maka pajak penghasilan yang dibayarkan sebesar 6.012.000 rupiah. Karena dari bulan Maret, April, Mei itu tidak ada penambahan penghasilan, maka langsung saja sama seperti pada bulan Januari kita isi. Nah, untuk mempermudah ini kita gaji dan tunjangannya karena tetap sama, tidak ada kenaikan, kita input sampai bulan Desember. Nah, kemudian tadi untuk bulan April sampai dari Maret sampai Mei tidak ada tambahan, kita masukkan saja sama seperti bulan Januari, tidak ada tambahan. Kemudian pada bulan Juni terdapat tambahan, yaitu pada mendapat bonus sebesar 30 juta, maka kita isi pada bagian bonus. Nah, jadi penghasilan pada bulan Juni sebesar 60.080.000, maka bulanan kategori B sebesar 20%. Jadi pajak penghasilan yang dibayarkan sebesar 12.016.000 rupiah pada bulan Juni. Bulan Juli tidak ada penambahan, jadi pajak penghasilannya sama. Nah, untuk bulan Agustus dia mendapatkan tambahan penghasilan berupa THR. Jadi kita input sebesar 10 juta. Jadi penghasilan brutonya 40.080.000. Maka dari itu THR bulanannya itu sebesar 15%. Nah, lakukan hingga bulan Desember, guys. Masukkan kemudian jumlah gaji dari bulan Januari sampai November seterusnya. Jadi jumlah gajinya sebesar 120 juta, tunjangannya sebesar 240 juta, THR-nya sebesar 10 juta, bonusnya sebesar 30 juta, uang lemburnya sebesar 10 juta. Nah, untuk premi JKK dan JKM sebesar 960.000. Nah, penghasilan bruto setahunnya 410.960 juta rupiah, dan pajak penghasilan yang sudah dibayarkan dari bulan Januari sampai November sebesar 52.916.800.000 rupiah. Nah, ini untuk menghitung masa pajak pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu adalah yang ini ya guys, ini masa pajak bulan Januari. Ini untuk masa pajak bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, hingga November. Oke, lalu kita akan lanjut untuk menghitung masa pajak terakhir. Nah, yaitu dengan yang pertama kita tulis dulu penghasilan bruto setahun, yaitu 410.960. Kemudian kita kurangkan dengan biaya jabatan setahun dan iuran pensiunan. Nah, biaya jabatan ini 5% dikali penghasilan bruto setahun. Nah, karena maksimal 6 juta, kita tulis 6 juta. Lalu iuran pensiunan setahun yang dibayarkan oleh Tuan Aflozo sebesar 1.200.000. Jadi total pengurangannya 7.200.000. Nah, kemudian penghasilan neto setahun sebesar 410.960 juta rupiah dikurangi 7.200.000. Jadi penghasilan neto setahunnya 403.760 juta rupiah. Nah, kemudian penghasilan neto tersebut dikurangi dengan PTKP setahun. PTKP setahun untuk wajib. Nah, untuk soal ini yaitu untuk wajib pajak itu sendiri sebesar 54 juta. Lalu untuk tambahan untuk menikah
mendapatkan PTKP sebesar tambahan PTKP sebesar 4.500.000. Lalu untuk tambahan untuk 2 tanggungan yaitu 4.500.000 dikali 2, jadi sebesar 9 juta. Maka PTKP yang didapat oleh Tuan Alfonso sebesar 67.500.000 karena dia statusnya kawin dengan 2 tanggungan. Jadi penghasilan kena pajak setahun atau PKP-nya yaitu Rp336.260.000. Nah, ini dia masuk pada PKP lapisan ketiga. Jadi PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 190 juta jadinya 28.500.000. Nah, ini 25% dikali 86.260, jadi hasilnya Rp21.565.000. Jadi PPh pasal 21 terutang sebesar Rp53.065.000. Nah, ini adalah lapisan pertama. Lalu kemudian lapisan kedua yaitu sampai 250. Jadi 250 dikurangi 60. Jadi lapisan kedua kenanya 190 juta. Nah, untuk lapisan ketiga yaitu ini dikurangi 250, hasilnya adalah 86.260. Begitu. Jadi PPh pasal dan kemudian tadi PPh pasal 21 terutangnya 53.065.000. Maka itu dan dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai bulan November 2024. Ini yang di tabel tadi yaitu 52.916.800. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024 adalah sebesar 148.200. Jadi nanti perusahaan akan melakukan pemotongan sebesar 148.200. Begitu.